Jadi saya ragu dengan Islam itu karena dia ngebongkarin dari data-data Al-Quran. Contohnya apa? Nabi Muhammad menikahi anak under 6 tahun, underage gitu. Otak mereka karena udah terlanjur mainnya ke dalam kolor, jadi segala sesuatu yang disebutkan dengan nikah di dalam kepala mereka masuk kamar buka kolor. Nah itu mereka tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan mereaksi satu video mualaf Cecen, dimana dia merupakan seorang daripada asisten Lina Wijaya, Linjai. Tahu nggak kalian Linjai siapa? Lina Wijaya itu adalah apologetika Kristen yang mengakunya pernah Islam, mengaku bukan benar-benar pernah, dan mengakunya mendapati banyak kejanggalan di dalam Islam. Dari pengakuan tersebut, dia bahkan menyuarakan seakan-akan ingin menampilkan ke kita semua bahwa Islam itu udah salah loh, Islam itu agama nggak bener loh, sehingga kemudian aku mau kalian terselamatkan di atas nama Yesus Kristus. Jadi hari ini di dalam perdebatan dia selama ini, dia kerap memfitnah Islam dengan mulut kejinya. Misalnya case dia yang paling besar sehingga adanya pelaporan, yaitu dengan mengatakan Islam itu menyembah batu vagina. Kalian tahu bentuk batu Hajar Aswad yang ditaruh di sekitaran Ka'bah yang bentuknya itu agak lonjong? Jadi dia katakan ya bahwa itu adalah batu vagina. Ya, bahwa orang Muslim kalau pergi haji, orang Muslim itu suka cium-cium vagina Tuhan. Wah, jahat ya guys ya, jahat. Tepung ya. Ya, harus kita beri pelajaran ya guys ya. Lalu kemudian ada si Cecen ini yang dia adalah seorang Muslim, menjadi asisten penginjil Lina Wijaya. Di dalam perdebatannya kan gini teman-teman, gini. Apakah Muslim itu melarang untuk agama selain Muslim membahas Muslim? Tidak. Tapi sekarang agama lain yang membahas Muslim, masalahnya nggak ada ilmu, paham nggak? Terlalu nekat membahas Muslim itu dari segi terjemahan. Tapi kalau memang ingin, ya boleh nggak masalah, carilah kesalahan Muslim, tapi berilmu paling kurang kayak gitu. Kalian belajar dulu ilmu apa yang dipelajari oleh Muslim. Nggak usah belajar tafsir deh. Pertama, Al-Quran turunnya di Arab, konteks bahasa Arab paling kurang kamu harus tahu, ya kan? Bahasa originalitas, bukan hanya memframing dari segi terjemahan. Lalu kemudian di dalam video ini kita akan melihat mualaf Cecen ini dan bagaimana kemudian Lina Wijaya pelan-pelan merambat untuk merenggut iman daripada Cecen ini, yang alhamdulillah segala upaya Lina Wijaya tidak membuahkan hasil. Karena apa yang terjadi? Justru Cecen hari ini di komalnya Kodondi, artinya di podcastnya Kodondi, akhirnya dia memilih untuk kembali ke Islam. Luar biasa aja Cecen. Tanpa kita perpanjang teman-teman, mari kita saksikan dulu kesaksian daripada Cecen yang dulunya bersama Lina Wijaya dan kemudian memilih murtad, dan kemudian hari ini dia bertobat kembali. Mari kita saksikan. Terpaan dari sosial media ini benar-benar dahsyat ya. Terlebih untuk anak-anak muda yang tidak punya fondasi yang kuat dalam keimanan. Karena begini sebetulnya, yang membuat saya ragu dengan Islam itu sebetulnya memang ada terpaan-terpaan juga dari media. Kodondi tahu gak channel YouTube Tanpa Ragi? Tahu. Nah, pernah saya samperin tuh, cangkarin. Oh iya. Oke, sorry guys, ketahan. Kalau saya gini kok, sebetulnya memang ya terpaan dari sosial media ini benar-benar dahsyat ya. Terlebih untuk anak-anak muda yang tidak punya fondasi yang kuat dalam keimanan. Betul. Karena begini sebetulnya, yang membuat saya ragu dengan Islam itu sebetulnya memang ada terpaan-terpaan juga dari media. Kodondi tahu gak channel YouTube Tanpa Ragi? Ya. Nah, pernah saya samperin tuh, cangkarin. Oh iya. Pernah.
saya jujur dia kan sering ngebongkar Islam tuh di situ kan ya. Nah, jadi saya ragu dengan Islam itu karena dia ngebongkarin dari data-data Al-Qur'an. Contohnya apa? Nabi Muhammad menikahi anak under 6 tahun. Underage gitu. Oke, teman-teman. Ya, kata dia bahwa dia misalnya melihat satu channel YouTube, ya misalnya kayak Tamparagi, kalian tahu Tamparagi? Yang katanya ngebongkar Islam, itu bukan ngebongkar Islam, itu memfitnah Islam. Kenapa Bang Daman? Sekarang konteksi hadis yang dia ambil itu adalah konsepsi ataupun konteksi hadis yang sifatnya ru'yah. Coba tanya ke dia apa itu ru'yah, dia pasti nggak tahu. Tapi bukan itu yang mau kita ambil. Sekarang kita membahasnya ke ranah yang lebih objektif. Bisa ya dong, sangat. Jadi ada satu channel yaitu Tamparagi, katanya membongkar Islam. Itu bukan membongkar mah, itu dia itu sedang memfitnah Islam. Kenapa bang? Kan itu dalil-dalil Al-Quran ataupun hadis. Yang dia baca apa? Terjemahan kan? Ilmu yang dia tahu tentang bahasa originalitasnya dia tahu apa? Enggak tahu. Oke. Berarti itu hanya memfitnah Islam kan? Karena yang lihat standarisasi Islam itu bukan comot ngambil kesimpulan, bukan. Tapi saat satu ayat dibahas, emang siratan makna daripada ayat tersebut sedang membahas apa? Itulah Islam. Jadi bukan hanya saat kamu udah ngelihat terjemahannya ya udah seperti itu, tidak. Terjemahan bukan Al-Qur'an. Paham maksudnya? Terjemahan bukan Al-Qur'an. Kita bahas pernikahan Nabi dengan Aisyah. Kita tinjau dulu esensi sekarang, di zaman sekarang dinamakan dengan pedofilia, menikahi dengan anak kecil, dan itu menjadi salah. Kapan itu menjadi salah? Saat distigmakan dengan yang namanya kesalahan. Mana buktinya? Sekarang gini, andaikan saya menikah dengan seorang anak, ya ini hukum Islam nih saya bilang ya. Saya menikah dengan seorang anak dengan tujuan mengambil dia sebagai anak angkat saya misalnya. Paham maksudnya? Saya melihat seorang anak ya bekas perang misalnya. Saya mengambil dia untuk anak angkat saya dan dia perempuan kebetulan. Tidak punya relevansi lain selain saya nikah dengannya. Oke. Saya menikah dengannya di saat dia masih kecil. Makanya di dalam Islam itu tidak ada hukum menikah itu wajib balik, kagak ada. Kagak ada syarat nikah dalam Islam itu harus dewasa, nggak ada. Kenapa? Karena itu bisa menjadi relevansi nikah itu apa? Pengangkatan anak yang bukan mahram. Maksudnya Bang Daman, saya angkat anak. Saya angkat kamu jadi anak saya. Udah. Jadi saat dia kecil, saya menikah dengan dia. Bukan tujuan menikah intim. Jadi kalau otaknya dalam kolor, paham maksud saya? Jadi otak mereka karena udah terlanjur mainnya ke dalam kolor, jadi segala sesuatu yang disebutkan dengan nikah di dalam kepala mereka masuk kamar buka kolor. Nah itu mereka tuh ya. Jadi otaknya karena udah terkontaminasi dengan kolor, itulah yang membuat mereka itu nggak bisa dapatin relevansi dalam Islam. Menunjukkan apa? Mereka akan membahas secara memfitnah Islam, bukan membongkar Islam. Saya mengangkat anak nih dalam umur dia masih kecil dengan apa ini? Makanya tuh otak kalau udah terkontaminasi sama kolor udah capek teman-teman ya. Padahal Islam, kenapa nikah ini tidak dibatasi umur? Karena kayak tadi saya bilang, saya mau ngangkat seorang anak karena suatu saat dia bakal balik. Arti bakal balik gini teman-teman. Seperti yang saya bilang kepada Anda, ya. Seorang anak apabila sudah balik, sekalipun itu ayah angkatnya, maka itu bukan mahramnya. Andaikan dia mencium ayahnya, maka haram. Andaikan dia berwudu, andaikan adanya nafsu, maka haram. Jadi relevansinya itu apa? Anak tersebut dinikahi. Bukan dalam hal disetubuhi ya. Otak jangan ke kolor dulu. Kita nikahi dengan tujuan anak itu kalau seandainya mencium bapaknya sendiri, bapak angkatnya sendiri halal. Dia cium bapaknya sendiri halal karena udah dinikahi. Perlukah Ustadz kita untuk ngasih tahu? Nggak perlu. Kapan kita kasih tahu? Pas dia bilang, Pak, adik mau nikah. Adik udah menemukan pasangan hidup adik. Ya udah nak, bapak jujur dulu sebelum kamu jadi anak bapak telah menikahi kamu. Tujuannya agar menjaga hubungan bapak dengan kamu.
Biar kamu juga tidak berdosa saat menyentuh bapak, saat mencium bapak, bapak juga seperti itu. Jadi hubungan anak dengan hubungan bapak dengan kamu itu bisa terjalin. Lalu kemudian bapak, kalau kamu telah menemukan pasangan hidup, bapak talak kamu 3. Selesai. Nunggu 3 bulan, jelang-jelang pernikahan nikah. Ambil iddah ta'abbud, karena mengikuti Rasulullah untuk ibadah saja. 3 bulan, nunggu nikah, kan bisa. Ketika otak enggak dalam kolor. Tapi isi kepala mereka menikahi anak kecil dengan isi kepala identik sama sempak. Makanya otaknya kayak sempak, makanya kayak gitu. Sekarang gini, kita membahas pedofilia di dalam narasi kacamata kita hari ini, tahun 2025. Kenapa itu menjadi hal yang dikecam? Karena ada yang mengecam. Oke, berarti standarnya orang yang sudah tua, lelaki menikahi seorang anak kecil, syaratnya wajib ada gugatan, baru dikatakan ini buruk, kan gitu. Sekarang kita tinjau masa Rasulullah. Era Rasulullah menikahi dengan Aisyah. Cari satu saja, literasi daripada kaum pagan Quraisy. Tahu nggak pagan Quraisy? Orang yang menyembah berhala. Orang yang menyembah berhala di era Rasulullah, kira-kira yang tak beriman kepada Rasulullah itu siapa yang menggugat Rasulullah? Ada nggak? Satu aja. Kalau kita cari, yang di era itu bang Islam semua, enggak Islam semua. Yang tidak mau beriman kepada Allah. Misalnya Abu Jahal, Abu Lahab, ketika menikahi Aisyah, seharusnya beliau yang pertama datang. Muhammad, sungguh keji dirimu menikahi seorang anak-anak, kan itu. Pernah nggak? Satu aja gugatan tentang pertentangan pernikahan Rasulullah. Ada? Enggak ada kan? Untuk menunjukkan apa? Di zaman ini jadinya pedofilia karena ada gugatan. Di zaman dulu kita nggak bisa pakai kacamata zaman sekarang. Untuk zaman dulu, mana buktinya? Dalam literasi Yahudi, Ribka dinikahi umur 3 tahun. Tapi kita Islam logik, kalau nggak ada yang membantah, kalau nggak ada yang menggugat, kalau nggak ada yang ngedemo, ya berarti di masa itu masih aman. Di masa itu ya punya relevansinya, ataupun satu keadaan adat yang membolehkan. Tidak ada stigma negatif. Lalu kenapa saat di zaman kamu hidup punya stigma negatif, kamu kaitkan dengan masa dahulu? Itu jaka bego bawa sembung, lu kagak nyambung bego gitu. Serius gitu. Ketawain lu. Capek banget. Berpikir logiknya susah banget oten-otennya. Terus selanjutnya, dia bilang, dia bongkar Islam. Saya ngomong lagi, dia bongkar Islam. Apanya bongkar Islam? Hadis itu sifatnya hadis ru'yah. Di mana hadis ru'yah itu harus dicarikan matan pembanding. Apa itu hadis ru'yah? Hadis itu ada maqal. Maqal itu yang keluar daripada Rasulullah langsung. Qala, berkatalah Rasulullah. Oke? Itu yang keluar. Ada nggak Rasulullah ngomong, aku menikahi Aisyah umur ini dan bersetubuh dengannya umur ini? Enggak. Itu maqal. Maqal. Itu bukan maqal. Kalau maqal Rasulullah harus ngomong. Ini enggak. Tapi Rasulullah menikahi Aisyah umur ini dan menggaulinya umur ini. Matan itu. Udah, berarti kan penglihatan orang terhadap Rasulullah namanya hadis ru'yah. Orang melihat Rasulullah dan kemudian mengatakan hadis. Sekarang hadis ru'yah ini dalam ilmu mustalah paling banyak pertimbangannya, paling banyak penelitiannya. Ternyata matan yang menyebutkan Rasulullah, matan itu tulisan Arab yang hadis atau apa kita bilang ya, konotasi bahasa Arab yang menuliskan Nabi menikahi Aisyah umur 6 itu paling banyak. Dan setelah diliti, walaupun paling banyak, yaitu termasuk hadis yang hasan li ghairi. Orang bilang dhaif, enggak. Karena banyaknya matan yang menulis itu berarti banyaknya penghafal terhadap ada di situ. Menunjukkan sekarang gini, orang kan hadis tersebut tadi ru'yah. Kalau hadis makal yang dikeluarkan langsung Rasulullah, ini enggak. Orang melihat Rasulullah mengeluarkan hadis. Oh, Rasulullah pernah mengikat lembu, misalnya tulis. Oh, Rasulullah pernah naikin layang, misalnya tulis. Oh, Rasulullah pernah memetik kemak, tulis. Nah, itu hadis ru'yah. Yang dilihat orang terhadap Rasulullah ditulis. Nah, sekarang yang dilihat terhadap Aisyah, ini pikir secara logik. Oke, Rasulullah menikahi Aisyah umur 6, bisa nggak disaksikan? Bisa. Lalu Rasulullah menggauli Aisyah umur 8, mungkin nggak dipersaksikan? Logik nggak? Paham maksud saya? Paham maksud saya? Ini hadis sifatnya ru'yah, orang melihat lalu menulis. Lalu si penglihat ini menuliskan Rasulullah menikahi Aisyah umur 9 dan menggauli menikahi umur 6, menggauli umur 9. Lu nonton dari mana? Kan gitu ya.
Emang disaksiin, dipertontonkan oleh Rasulullah penggaulannya? Kan gitu yang harus kita pertanyakan ya. Padahal matan tersebut ya benar 6 dan 9 umurnya benar, cuman salah dalam arti terjemahan bahasa Indonesia. Mana buktinya Bang Daman? Matan-matan yang menuliskan bana biha diartikan dengan intim, ataupun bahasa kita ini apa itu hubungan suami istri. Ada matan selanjutnya menuliskan yalubu biha, itu juga diartikan dengan intim. Oke, nggak ada mantan yang sari yang menuliskan khusus mana itu, karena gini. Susah cara bilangnya, karena ilmu Islam ini luas. Bana biha itu bana artinya banyak. Ada membangun, ada mendirikan, ada kokoh, banyak. Tapi kenapa ya membangun rumah tangga kan bisa diartikan? Tapi kenapa diartikan menggauli? Itu pertama pertanyaan kita, karena menggauli ini segala sesuatu enggak mungkin dipersaksikan, sedangkan sifat hadis tersebut adalah sifat hadis yang disaksikan orang lalu dituliskan. Saya dipahami? Hadis yang dilihat orang kemudian dituliskan. Penggaulan ataupun hubungan intim tidak mungkin dipersaksikan hingga dituliskan. Berarti menunjukkan kata-kata bana tidak pantas cocoknya menggauli, tapi bana membangun rumah tangga bersamanya. Yalubu biha, hidup di dalam rumah bersamanya. Saya dipahami? Saya pahami teman-teman. Jadi yalubu diartikan ini misalnya hubungan suami istri intim. Bana biha juga intim, padahal punya banyak makna lainnya. Yalubu biha, hidup di dalam rumahnya, kan bisa mungkin disaksikan. Tapi saat diartikan kepada menyetubuhi, maksudnya Rasulullah membuka pintu rumahnya, perawi hadis nonton nih gua lagi main gitu, nggak ada. Itu nggak logik. Sedangkan makna bana biha bisa membangun rumah bersamanya, membangun rumah tangga bersamanya, bisa. Ya, semoga kalian bisa paham ya. Artinya hadis tersebut salah dari segi terjemahannya, bukan salah dari segi matanya. Aisyah dinikahi umur 6, ya, hidup di dalam rumahnya umur 9. Salah nggak di otak kita? Nggak salah. Tapi ketika terjemahan berkata lain, nah itu yang bikin capek. Berarti menunjukkan apa? Dia meneliti, tahu sampai ke ilmu itu nggak? Belum lagi Hisham bin Urwah, perawinya yang dikatakan dhaif hafalannya, dhabit hafalannya sudah berkurang. Ya, walaupun berkurang, banyaknya perawi mengambil hadis tersebut daripada beliau. Itu yang jadi masalah. Semoga kalian paham ya, ini ilmu beratnya Islam. Ya, cuma orang yang kalau bisa kalian ulang-ulang video ini sambil dengar sekali lagi ya. Ini ilmu Islam dan berat. Ilmu mustalah namanya. Biar kalian tahu identifikasi terhadap hadis-hadis yang berusaha diselewengkan di era para mufasir, di era mustahid tarjih itu ketat. Kita ambil kesimpulan, hadis Rasulullah menikahi umur 6 dan mensetubuhi umur 9 itu hadis yang tak mungkin dipertontonkan. Kalau tak mungkin dipertontonkan, tak mungkin dituliskan. Sedangkan kata-katanya ada bana biha dan yalubu biha. Bana ini memiliki banyak makna, yalubu juga memiliki makna, tapi diartikan ke menyetubuhi. Bana diartikan menyetubuhi, yalubu diartikan menyetubuhi. Pertanyaan kita, bukankah hadis ini bukan hadis yang keluar langsung dari lisan Rasulullah, tapi disaksikan orang terhadap Rasulullah? Berarti Rasulullah mempertontonkan penyetubuhannya gitu, sehingga dicatatkan. Enggak mungkin. Berarti arti bana biha, membangun rumah tangga bersamanya. Ya lubu biha, hidup di dalam rumah bersamanya. Saya pahami ya? Gitu. Berarti itu bongkar, itu bukan bongkar, fitnah Islam. Belajar dulu ilmu Islam. Enggak usah ilmu Islam, ilmu bahasa Arab aja. Setelah kamu udah kemudian tahu undang-undang bahasa Arab seperti tadi, ataupun paling kurang tahu mantik ya, ataupun ilmu sistem pikir, udah cukup. Nah, kita lanjut. Di masa Ribka dinikahi umur 3 tahun nggak ada gugatan, dan kita yang Islam apakah mengatakan wah ajaran Kristen ya, anak umur 3 tahun dinikahi? Bodoh amat. Kacamata kita sekarang ya kacamata kita sekarang, kacamata orang dulu bisa nggak kita samakan? Nggak bisa. Orang dulu juga punya penilaian pribadinya masalahnya. Itu. Oke teman-teman, semoga kalian ngerti ya. Kita lanjutin. Aisyah terus menikahi istri anak tirinya, ya ada kan? mantan. Mantan. Bukan. Oke, yang kedua,
framing yang dihadirkan Rina Wijaya menikahi istri anak angkat. Anak angkat sejak kapan jadi anak kandung? Rasulullah ingin memukul adat orang di sana dengan hukum. Maksudnya, adat orang di sana, anak angkat itu layaknya anak kandung. Seakan-akan mahram, auratnya terbuka tidak apa. Terus kalau adanya apa misalnya tidur di samping emak angkatnya juga nggak jadi masalah. Jadi Rasulullah memukul keadaan jahiliyah yaitu dengan menikahi istri bekas anak angkat untuk menunjukkan bahwa anak angkat itu bukan anak kandung. Buktinya istrinya bisa untuk dinikahi. Oke, itu satu. Kita lanjutin lagi. Pokoknya harus hati-hati nih, mantan bukan istri anak angkatnya. Ya, nah, jadi kan di narasi-narasi itu membuat saya berpikir kayak, loh, kok begini gitu, ajarannya kok begini sih, dan itu memang valid gitu di sumber-sumber Islam sendiri. Sampai akhirnya saya juga di situ mulai. Ya memang sumbernya valid, artinya ada hadisnya. Cuman kejadiannya kan nggak diceritain. Kejadian jahiliyahnya kenapa, alasan itu kenapa, dia nggak pelajari bagaimana literasi, bagaimana perkataan Nabi, bagaimana sistem orang Arab saat itu menilai semua itu, kan dia nggak menilai. Awalnya saya nggak langsung percaya dengan Kristen tuh. Oh, saya nggak langsung percaya. Pada sampai saat itu saya makin ngelihat si Tanpa Ragi. Nah, terus saya mulai percayanya tuh katanya bahwa gambaran surga nih, gambaran surga bahwa di Kristen itu tidak lagi memenuhi keinginan daging. Jadi kenikmatan terbesar adalah ketika kita bersama-sama dengan Tuhan. Nah, sedangkan di surganya orang Islam itu kan digambarkan seolah-olah kita mabok, minum homer gitu ya, homer, terus pesta dengan bidadari segala macam, kan itu terkesan kayak kok hanya memuaskan hawa nafsu gitu lah. Nah, di situ saya juga berpikir, ya justru itu logik. Maksudnya gimana logik? Gini, khamar diharamkan karena nikmatnya apa karena apa? Bukan, karena memabokkannya. Dan nggak ada yang bisa memungkiri, coba tanya ke pemabok ya, khamar itu nikmat nggak? Nikmat. Ya, tanya ke pemabok. Jadi menunjukkan gini, awalnya apakah Rasulullah langsung mengharamkan khamar? Enggak. Tapi ketika didapati mereka itu lupa ingatan saat berkhamar, itulah yang membuat pengharaman pertama terhadap khamar. Bukan fatwa seperti bawi, langsung di awal langsung haram. Tapi terhadap khamar, misalnya kita meneliti di kitab mereka, itu masalah anggur-angguran, minum anggur di era-era sebelum Rasulullah itu hal yang biasa. Maka ketika Rasulullah sampai juga tidak langsung mengharamkan, tapi relevansinya ketika bertemu dengan Allah, artinya sholat ataupun melakukan ibadah, mereka itu zawalul akli, hilang akal, sehingga batallah rukun, sehingga cacatlah sholat. Itulah yang membuat pertama diharamkan, daripada nanti susah dihindari maka diharamkan. Namun setelah kemudian, ya baru Islam itu jadi datangnya secara pelan-pelan. Oke, gambaran terhadap surga, bidadari dan khamar. Karena di dalam surga itu salah satunya yaitu ada khamar. Benar? Karena memang itu hal yang nikmat bagi manusia. Yang kedua bidadari. Ya karena memang manusia tahu tentang nikmatnya. Sekarang gini, surga itu konsepnya apa? Tempat baru apa reward? Coba. Kita main logika. Surga itu tempat baru setelah bumi atau reward? Kalau dia tempat baru, berarti dia harus punya hukum baru selain daripada hukum bumi. Tapi kalau dia reward, dia itu harus di atas bumi, mengalahkan bumi dengan segala kenikmatan bumi. Karena reward. Karena nggak ada saat kamu memiliki pensil, saya bilang, kalau kamu ikuti kompetisi ini dan segala ujiannya, kemenangan untuk kamu dapat pensil lagi. Nggak ada yang mau ikut lomba tersebut. Tapi kalau dibilang, kalau kamu ikut lomba ini, kamu akan dapat motor, yang kamu punya cuma pensil doang, pasti mau, karena rewardnya tinggi. Konsepsi surga justru logik, artinya menunjukkan apa? Segala sesuatu yang menjadi nikmat bagimu di surga akan diwujudkan di atas nikmat yang pernah kamu punya. Reward dari Allah. Maksudnya, ketika seks itu dikatakan negatif itu sejak kapan? Sedangkan tinjau apa yang terjadi di muka bumi ini.
yang terjadi di muka bumi ini ketika manusia udah punya istri aja masih harus selingkuh. Udah punya istri aja masih harus jajan, no nggak jajan? Jajan. Harus pegang doli, no. Harus check in sama cewek lain gitu. Ya, booking oyo dan segalanya. Menunjukkan apa? Bahwa hal itu nikmat. Yang lucunya di dunia kamu berkhianat terhadap istrimu demi hal tersebut. Nggak usah Islam, nggak usah Oten, semua agama kayak gitu. Artinya adanya seorang suami udah punya istri masih aja kepikiran untuk seks dengan orang lain. Tapi kemudian yang hal dicari di dunia ini ketika diwujudkan oleh Tuhan, kalian nolak. Itu lucu, munafik itu namanya. Di dunia kalian butuh, bahkan sampai menipu istri sendiri. Tapi saat dikatakan oleh Tuhan, ya udah, apa yang kamu yakinkan ini enak, di surga ada ya. Jangan Tuhan, nikmat daging, itu munafik gitu. Ayo kita berpikir secara objektif, bisa kan? Untuk menunjukkan apa? Stigma negatif ini yang dihadirkan daripada apologetika Kristen yang tak berlandaskan dalil dan tak berlandaskan pengetahuan, ataupun berlandaskan natural saja deh, natural manusia terhadap seksualitas. Tanya ke lelaki, wahai laki, bagi kamu seksualitas itu enak nggak? Kalau dia bilang nggak enak, cabein mulutnya. Tapi seksualitas itu adalah sesuatu yang enak. Ketika sesuatu yang enak tersebut diwujudkan di tempat kita mengambil reward, dan sifat daripada reward enak di atas segala enak, kalian tolak. Itu lucu. Kenapa di dunia? Seharusnya di dunia kalian ini merasa dengan seksualitas itu menjijikkan. Kalian menghindari seksualitas. Kalian takut terhadap hal yang menjijikkan seperti seksualitas. Kalian berkembang biak dengan perbuatan yang menjijikkan. Oke, di surga kalian nolak. Jangan ada Tuhan, jangan ada, jangan ada. Saya tidak suka hal menjijikkan ini ada di surga. Oke, fine. Tapi ketika di dunia kamu butuh terhadap tersebut, bahkan sampai berbohong demi hal tersebut, dikasih sama Tuhan, kamu tolak, itu why? Siapa yang meracuni otak kamu gitu? Bisa nggak berpikir secara filosofis? Itu cara berpikir secara logik. Sejak kapan seksualitas itu menjadi hal menjijikkan? Sehingga kemudian adanya di surga kalian menjadi penolakan. Itu aneh. Karena di dunia kalian menghambakan diri terhadap seksualitas, wahai lelaki. Tapi saat dikasih untuk kalian, siapa yang meracuni otak kalian masalahnya? Enggak sampai ke situ kah berpikirnya? Lanjut. Terus identik perang, agama Islam itu kan ya, perang segala macam, soal keras lah gitu. Ya. Ya disitulah saya mulai juga ragu. Usia berapa itu waktu lihat medsos seperti itu? 2022, usia 22 tahun. 22 tahun. Saya mulai beraninya ke gereja tuh tahun kemarin aja sih sebetulnya. Tahun kemarin. Ke gereja mana? Saya awalnya ke Katedral Jakarta. Gereja Katedral. Oh, Katolik. Ya, memang awalnya saya memang maunya ke situ. Oke. Terus? Nah, sampai akhirnya saya sering lihat TikTok juga. Nah, di TikTok ternyata banyak tuh debater kan. Contohnya Edis TV. Bang Edis, terus yang kapur ke Amerika itu. Ya lah, udahlah. Edis Pelawak. Terus Elia, ada Elia juga termasuk lah Elia. Elia Joni apa Elia Miron? Jonggi. Hah? Elia. Iya, Elia Miron. Oh, ya. Bukan Elia Joni ya? Bukan. Elia Miron. Nah, itu kan yang paling terkenal tuh. Saya sering mantau, saya lihat loh. Ini apalagi di roomnya Bang Edis ya, di roomnya Bang Edis tuh Islam tuh kalah semua tuh. Waduh. Iya. Kalah semua pokoknya. Inilah kalah lah gitu. Emang nggak nonton yang Edis debat sama Nandar, nggak nonton? Oh, debat sama Nandar. Lupa saya. Oh, yang ngomong bahasa ini ya, Ibrani ya? Bahasa Ibrani ya? Jadi ibaratnya yang kalian nonton adalah muslim awam yang nggak tahu apa-apa gitu, ya kan? Yang nggak tahu apa-apa, modal marah, modal bengis naik ke atas, peluru nggak siap, amunisi nggak siap. Secara tidak langsung kalianlah yang mempertontonkan seakan-akan muslim itu lemah, seakan-akan agama yang nggak punya landasan. Setelah dipelintir-pelintir kalian nggak tahu cara menjawab. Jadi waspadalah, makanya aku bilang yang awam sadar diri. Bukan aku bilang aku pinter, aku hebat, aku banyak ilmu, bukan. Marah boleh, tapi sediakan amunisi yang cukup. Kalau amunisinya nggak cukup, nggak usah sok keren. Nyimak aja di bawah, catat. Kalau kalian butuh jawabannya, tanya ke ustadz kalian. Gitu.
Ya, saya lupa waktu itu. Terus? Tapi kebanyakan sih kalah karena kan memang debatnya itu pakai Al-Quran. Jadi Islam yang diserang di situ. Nah, disitulah Debatnya pakai Al-Quran, debatnya pakai terjemahan. Yang jujur bang, pakai terjemahan gitu cara bilangnya. Ya karena syai'in dibaca syai gitu. sebenarnya jadi percaya mulai ragu tuh makin sini makin ragu ya di situ karena syarat terpaan itu. Terus akhirnya saya nggak tahu ya. Saya tahu nama Kohdoni sebetulnya. Cuman saya memang nggak pernah lihat aja gitu, nggak pernah mau cari tahu. Sampai saya kan ikut katekisasi waktu kemarin di salah satu gereja, ikut katekisasi, udah belajar segala macam. Bukan yang di katedral? Enggak, karena ada seseorang yang nyuruh saya ditelepon malam-malam, ditelepon, lu kalau mau masuk Kristen, gua saranin jangan ke Katolik deh, karena Katolik sama aja kayak Islam. Waduh, apa yang sama? Dia kan masih pakai ini, purgatori. Purgatori istilahnya cuman sistem kepercayaan untuk tuh jelas-jelas Rasulullah di dalam Al-An'am ya Al-An'am 153 mengatakan wa anna hadza sirati mustaqima wa la tattabi'u subula fatafarraqa minkum an sabilih. Inilah jalanku yang lurus yang tidak akan pernah mencerai-beraikanmu, ikutilah. Jangan engkau ikuti jalan-jalan yang mencerai-beraikanmu daripada jalannya. Sekarang gini cara mikirnya, benar. Yang Katolik aja, yang udah Tritunggal itu pasti saling dibidatkan. Protestan bilang Katolik itu salah, sama aja kayak Islam. Yang Katolik bilang Protestan sesat. Ada katekisasi, ada ini purgatori, apalah. Yang jadi masalahnya gini. Standarisasi dianggap Kristen yang paling benar yang mana? Misalnya Protestan. Apa landasannya? Nggak ada. Roh Kudus. Nggak ada. Narasi yang halu. Apa Roh Kudus? Kebenaran Katolik apa? Ya Roh Kudus. Kebenaran Marcion apa? Roh Kudus. Kebenaran daripada Oneness apa? Roh Kudus. Karena dikatakan apa? Dalam 1 Korintus 12 ayat 3 ya, apa dikatakan? Ya 1 Korintus 12 ayat 3 apa dikatakan? Tidak dapat mengaku Yesus Tuhan kecuali oleh Roh Kudus. Semuanya yang tadi saya sebutkan, Marcion, Oneness, Katolik, Protestan, sebutin Yesus Tuhan. Tapi kenapa saling menyesatkan? Katanya yang punya Roh Kudus cuma sebut Yesus Tuhan. Itu satu. Sekarang saat Tritunggal apa ya kita bilang ya? Bukan mengkultuskan, memfatwakan dirinya paling benar kan gitu ya. Bagi Oneness ataupun Marcion, mereka itu bidat. Karena bagi Oneness dan Marcion, mereka itu punya Roh Kudus. Bagi Tritunggal, Oneness kan punya Roh Kudus. Bagi Oneness, Tritunggal kan punya Roh Kudus. Pertanyaan kita, Roh Kudus ini seperti apa sih? Coba sekarang kita berdiriin dua pendeta. Pendeta yang berpaham Oneness, pendeta yang berpaham Tritunggal. Gimana cara kita bedakan yang punya dan tidak punya Roh Kudus? Gak ada. Oh, yang paling alkitabiah bang. Lah, Oneness juga ngambil dalil. Misalnya ngambil daripada Thomas, bahwa murid Yesus saja Oneness. Thomas mengatakan Yesus adalah Allah. Thomas juga mengatakan Yesus adalah Tuhan. Di dalam Matius entah dalam Lukas disebutkan gini. Bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Berarti definisinya Bapa adalah Allah, Yesus adalah Tuhan. Kata Thomas, engkau adalah Allah dan Tuhanku. Berarti Yesus juga Bapanya. Ada dalil nggak? Ada. Bagi Oneness, Tritunggal nggak punya Roh Kudus, ini aja nggak tahu. Bagi Tritunggal dia bidat, ini aja nggak tahu. Lalu Roh Kudus itu seperti apa? Kita berdiriin dua pendeta nih, Tritunggal dan Oneness. Kita yang Islam menilai mana yang punya Roh Kudus? Nggak tahu, nggak ada tanda. Kecuali yang punya Roh Kudus itu matanya bersinar, ya kan? Yang punya Roh Kudus itu giginya bersinar misalnya, ataupun bulu hidungnya memanjang, ada gitu. Ada tandanya, ini nggak ada tanda. Klaim pribadi punya Roh Kudus, punya kebenaran. Atau gini. Atau kita ingin meneliti bahwa sebenarnya kerjaan daripada Roh Kudus itu adu domba gitu, boleh? Kan katanya standarisasi Roh Kudus itu 1 Korintus 12:3 bahwa tidak dapat mengaku Yesus Tuhan kecuali oleh Roh Kudus. Masalahnya yang mengaku Yesus Tuhan itu ada beberapa denom, dan ketiganya itu berdebat, dan ketiganya saling menyesatkan. Pertanyaan kita, semuanya ngaku Tuhan, berarti semuanya punya Roh Kudus. Tugas Roh Kudus ngapain? Membawa kebenaran atau membawa keributan? Kayaknya membawa keributan deh. Gimana itu?
Ya itulah teman-teman video kita ya, bahwa telah terbukti penyesatan yang dilakukan ya. Ini bukan lagi pengada-ngadaan, dan ini telah terbukti secara nyata mereka bahkan memfitnah Islam demi agama mereka itu tersebarkan tanpa landasan ilmu. Kalau Islam itu nggak ada landasan kamu punya Roh Kudus kamu didengarkan, enggak. Kamu punya ilmu nggak, baru kamu didengarkan. Kamu punya sanad nggak, baru kemudian kamu didengarkan. Kalau di Islam itu nggak ada yang namanya halu. Kalau di mereka ya halu itu dibenarkan. Itu bedanya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita telah menyaksikan bagaimana dia convert kembali, dan kita tepuk tangan dulu untuk Molaf ya. Tapi dia berlandaskan mungkin pernah murtad. Ya saran saya cuma satu, sholatnya diqadha lagi. Karena bedanya gini, apabila seorang kafir masuk Islam maka diampunkan segala dosanya. Tapi kalau Islam pindah ke kafir terus Islam lagi, dosanya selama kafir itu tidak dimaafkan. Jadi sholatnya harus diqadha. Terus kalau ada puasanya tinggal harus diqadha. Kalau andaikan ada syariat yang dilupakan harus diqadha ulang. Nah itu dia. Jadi itulah hukuman berat terhadap murtadin ya. Jadi hati-hati kalian. Jadi ibaratnya jangan cepat mengambil kesimpulan, karena mereka ingat kitab kita beda dengan kitab mereka. Mereka nggak peduli dengan bahasa asli. Kita ingat terjemahan bukan bahasa asli. Terjemahan bukan hadis. Terjemahan bukan Al-Quran. Sekian dari saya, Al-Mantiki Reaction. Jazakallah. Kita bertemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye.